pertama dimulai. It's time to begin the first lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Berkaya hari ini. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta ketua kelas memimpin doa, lanjut Pancasila, dan lanjut menyanyi lagu berbagai Pancasila. Silakan ketua kelas, Mbak Afi. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan dimulai. Dan selesai. Semuanya berdiri. Satu, dua, tiga. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, teman-teman, selanjutnya kita menyanyikan lagu ya. Satu, dua, tiga. Pada Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kembali duduk. Baik, terima kasih Afi. Anak-anak, sebelum dimulai akan Bapak absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang masuk atau enggak? Semuanya masuk ya. Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Anak-anak, kemarin kalian belajar tentang apa? Nah, sekarang kita lanjut ke energi selanjutnya ya, yakni energi cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Nah, sebelum memulai, Bapak ingin bertanya kepada kalian nih. Nah, saat ini kan lagi gelap, lagi musim hujan. Nah, kelas kita itu ada lampunya. Nah, kenapa sih kok pakai lampu? Supaya apa sih anak-anak? Nah, pintar sekali. Baik, hari ini kita akan belajar tentang energi cahaya. Tujuan pembelajarannya agar kita melalui kegiatan pengamatan dan eksperimen, kita dapat menjelaskan pengertian cahaya sebagai bentuk energi dengan benar. Melalui percobaan, kita dapat membuktikan 4 sifat cahaya: merambat lurus, dipantukan, dibiaskan, dan menembus benda bening. Yang ketiga, melalui diskusi kita dapat menjelaskan penerapan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, kalian, kita semua mampu mengomunikasikan hasil percobaan dengan bercara diri. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran hari ini, kalian semua menunjukkan sikap ilmiah berupa teliti, rasa ingin saling bekerja sama dan tanggung jawab. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Bapak ingin mengecek apakah di bawah bangku kalian ada sampah atau tidak. Coba diperhatikan. Ada ya. Wah, hari ini ya, pastikan hari ini sangat bagus, kelas bersih sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar
semangat dan siap belajar, Bapak ingin meminta kalian tepuk siap terlebih dahulu. Sudah siap? Siap. 1, 2, 3. Tepuk siap. Aku siap Belajar hari ini. Karena aku anak pintar. 1, 2, 3. Siap. Wah, bagus sekali. Sudah siap ya semuanya? Iya, Pak. Nah, coba kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Pada video tadi ya. Siap, Pak. Nah, anak-anak, kita akan melakukan eksperimen untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan pada video tadi ya. Nah, di sini Bapak ada mystery box. Kira-kira isinya apa ya? Ya, benar sekali. Di sini ada lampu senter. Nanti kita akan melakukan percobaan 4 sifat cahaya untuk membuktikan atau mengetahui dari pertanyaan yang ada di video tadi. Yuk kita buktikan. Sebelumnya akan Bapak bagikan LKPD terlebih dahulu. Akan Bapak bagi kelompok terlebih dahulu menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 ada Nafisa, Jasmine. Kelompok 2 ada Ella, Ruslan. Kelompok 3 ada Avi sama Atta. Kelompok 4 ada Mariana, Kasum dan Ali. Oke, akan Bapak jelaskan.
Ya, semuanya. Anak-anak, Bapak minta kalian untuk siapkan 4 kursi. Bisa? Ditaruh di depan bantu Bapak ya. Sebagai pembuktian untuk melakukan percobaan untuk menemukan hasil dari video tadi. Nah, Bapak minta kalian masing-masing kelompok maju ke pos-pos yang ada di depan. Pos 1 ada percobaan cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua ada cahaya dapat dibiaskan. Lalu pos 3 ada cahaya dapat dipantulkan, dan pos 4 cahaya dapat menembus benda-benda. Silakan masing-masing kelompok maju. Kalian bisa bergantian. Semua bisa bergantian. Mana yang kosong dulu nanti bisa bergantian. Gantian dong. Gimana caranya? Gini ya, Pak. Ya, ini kan. Nah, ini kan ada air ya. Nah, ini cahaya. Gimana? Air kan termasuk benda bening, dan gelas plastik ini juga benda bening. Nah, jadi cahayanya ini kan pasti menembus. Jadi sifat cahaya menembus benda bening. Bapak. Wih, tembus, Ya. Pak. Jadi kayak cahaya itu tidak akan merambat gitu. Cahaya merambat lurus apabila tidak ada halangannya. Ya, kalau ini kan gimana? Tidak. Cahayanya kan sampai nomor di sini. 3. Ya, jadi tandanya gimana? Cahayanya terhambat. Yang ini merambat lurus. Jadi ini cahayanya merambat lurus. Oke. Kalau ini kan berarti tidak merambat lurus. Iya, karena ada halangannya. Cahaya itu merambat lurus apabila tidak terhambat oleh benda lain atau terhambat apapun yang mengeblok cahaya itu gitu. Oke. Pak, ini kok cuklek, Pak. Yo, cuklek. Cuklek, Pak. Nah, ya, lihat gimana? Jadi Kayak saya patah, kan? cuklek. Bapak ininya mereka. Bajunya kayak pakai ini. Itu bukan jangan disenterin. Nah, gimana? Coba diamati apa yang terjadi. Bensinnya cuklek. Patah bensinnya. Bengkok. Kenapa ya, Pak? Itu kenapa kok bisa cuklek? Ini bengkok karena itu ada proses pembiasan cahaya. Kenapa bisa begitu? Karena ini kan
Kalau yang di atas ini kan mediumnya ini kan udara, kalau yang bawah ini air. Nah, air dengan udara ini berbeda partikelnya, jadi mengakibatkan benda itu terlihat, pensil ini terlihat bengkok. Nah, inilah proses pembiasan. Oh, seperti itu, Pak. Ya, Lu lanjut. kalau tampil kok gak bengkok, Pak? Ya, karena nggak- udah di air, Ya, karena ya, udah di betul, udara Mas. full itu. Oh, seperti itu, Pak. Kalau ini Ya. dikenaan ini Dipantulkan. dipantulkan. Coba kertas. Kertas. Ini. Kenapa? Nah, Oke. ini kan senternya coba diarahkan ke sini. Nah, Ini. cahayanya kan memantul kan. Ini Oh. tandanya apa? Saya dapat dipantulkan, Pak. Melalui cermin. Bentar-bentar, ini cerminnya kurang pas. Oh. Kan gini. Nah, Oh ya. kan dipantulkan. Oh iya. Nah, ini namanya cahaya dapat Dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Tuh. Terus arahnya kemana, Pak? Biasanya arahnya itu agak ke sumber cahaya, tapi agak dibelokkan gitu. Memantul berlalu. Iya, memantul ke lawan. Jangan dihitung dulu. Kita baru dapat. Oh. Kamu lihat kan? Ini kiri ya. Walaupun ada ini, tapi dia tetap lurus. Oke. Bisa sebelum Terhalangi tembus terhalangi. Aduh jauh meripatnya tuh masih. Iya emang di sini tembus bu. Itu pakai kertas. Nah ini kan terus tadi misalnya ini satu. Ini udah terlihat terhalangi. Tambah gede. Digeser bukan Digeser, bukan diangkat. Terhalangi antara yang urusan yang di punya. Iya. Kalau gini. Kalau ini gak tembus. Kalau gini nggak tembus. Kalau ini mana suka? Kesimpulannya. Kamu lihat. Sudah selesai, Pak. Pensilnya jadi gede. Ayo Anta kembali ke kelompoknya ya. Kasihan loh, absen kelompoknya gagal. Nah, anak-anak kalian kan sudah melakukan percobaan. Sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing dari hasil percobaan dan pengamatan kalian tadi. Dengan ada kesulitan.
Insya Allah terus. Sekali. Gimana? Sudah anak-anak? Ayo, kelompok sini sudah apa belum? Sudah. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil Sudah. penelitian dan diskusi kalian di depan ya anak-anak. Ya. Ayo siapa yang mau maju duluan? Saya. Api. Oke, kelompok Afi sama Arta. Ayo. Baiklah anak-anak, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan. Silakan kelompok lain untuk memperhatikan. Semuanya udah habis. Hari ini teman-teman, mohon maaf saya nggak bisa dibaca ya kelihatannya. Iya, jadi tadi setelah kami memperhatikan eksperimen itu didapatkan informasi bahwa apa yang kami lihat itu ketika cahaya mengenai cermin itu dipantulkan. Terus yang kedua, kemana arah cahaya setelah mengenai cermin? Berlawanan. Terus kesimpulannya itu cahaya itu dapat dipantulkan dan apabila dan arahnya itu berlawanan dari sumber cahaya. Oke, ini jawaban dari kelompoknya Arta. Nah, apakah jawabannya sama dengan kelompok kalian? Sama. Setuju dengan jawabannya? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut kelompok lain. Siapa yang ingin? Baik, kelompok 4 dulu. Oke, yang lain kalau berkenan. Percobaan kedua, cahaya dapat dibiaskan. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa yang terjadi pada pensil saat dimasukkan ke dalam air? Kelompok kami menjawab bengkok atau putus, Pak. Terus pertanyaan kedua, mengapa pensil tampak bengkok padahal sebenarnya lurus? Karena sifat zat udara dan air itu berbeda. Jadi membuat bedanya kayak bengkok. Dan nomor 3, apakah kesimpulan tentang pembiasan cahaya? Cahaya dapat dibiaskan melalui zat yang berbeda. Nah, menurut Bapak, jawaban kelompok 4 sudah sesuai. Nah, gimana? Apakah jawaban kalian sama atau ada yang berbeda? Sama. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya siapa lagi yang akan maju? Saya Ella. Kelompoknya Jasmine sama Percobaan 1, cahaya dapat merambat lurus. Pertanyaan 1, apa yang terjadi saat semua lubang sejajar? Kami menjawab, cahaya merambat lurus sampai ke ujung kotak. Nomor 2, apa yang terjadi saat satu lubang digeser? Jawabannya, cahaya tidak merambat lurus ke belakang kotak karena terhalang. Pertanyaan terakhir, apa kesimpulan tentang arah cahaya? Nah, cahaya merambat lurus jika semua lubang sejajar. Nah, sedangkan kalau cahaya tidak merambat lurus saat terhalang jika salah satu lubang digeser. Nah, gimana? Apakah teman-teman sama semua jawabannya? Sama. Jawaban dari kelompoknya Jasmine dan Nafisa sudah betul. Nah, lanjut kelompoknya Ruslan sama Ella, silakan maju. Kalau diperhatikan ya anak-anak. Jadi ini percobaan keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi ketika cahaya sensor diarahkan ke gelas berisi air? Jadi cahayanya itu menembus gelas. Yang kedua itu apakah cahaya dapat melewati air dan gelas bening? Bisa. Kemudian pertanyaan terakhir, apa kesimpulan tentang kemampuan cahaya menembus benda bening? Jadi cahaya dapat menembus benda bening.
Iya. Gimana sih? Oke. Yang pertama itu apa yang terjadi ketika cahaya sampai diarahkan ke gelas yang berisi air menuju air. Terus yang kedua, apakah cahaya dapat melewati air dan gelas kuning? Bisa. Terus yang ketiga, apa kesimpulan tentang kemampuan cahaya menembus benda kuning? Cahaya dapat menembus air karena terlihat di kertas. Begitu kan? Sama kan? Sama. Sama. Kalian jawabannya sudah benar-benar semua. Nah, selanjutnya kita akan sedikit terlebih dahulu sebelum melakukan pembuktian dari hasil percobaan dan diskusi kalian. Silakan berdiri ya teman-teman. Ya. Mari kita bernyanyi sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Mari kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dijelaskan. Ketiga adalah dapat dipantulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifatnya. Mari kita pahami bersama. Jangan lanjutkan. Oke, sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktian. Kita akan membuktikan apakah dari hasil diskusi dan percobaan kalian itu sudah benar apa belum. Oke, Bapak minta siapa yang mau membaca, silakan yang belakang sendiri, Ali. Silakan dibaca. Siap. Ayo. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya melambat lurus. Dan dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan menggunakan senter dan kardus membuktikan bahwa cahaya selalu bergerak lurus dari sumbernya. Inilah yang kita sebut sifat cahaya melambat lurus. Oke, jadi cahaya itu merambat lurus ketika tidak ada yang menghalanginya ya anak-anak. Nah, contoh paling jelasnya kan saat pagi hari itu biasanya sinar matahari yang dari luar itu kan masuk melalui jendela. Kan kalau pagi kan di timur matahari masih rendah ya, belum tinggi. Nah itu ada jendela, ada ventilasi, itu cahaya matahari kan kadang merambat lurus gitu, kayak misal mataharinya masih rendah, kita yang di sini itu terkena sinar matahari gitu. Oke, lanjut yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Jadi kalian tadi kan sudah mengamati pensil di dalam air yang tampak bengkok. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat berubah arah ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Udara dan air itu kerapatannya sudah berbeda. Nah, peristiwa ini itu disebut dengan pembiasan cahaya. Contohnya itu sering kita lihat seperti kolam renang atau sungai, kan itu kan sering terlihat dangkal ya, itu sebenarnya itu dalam, lebih dalam dari yang kita lihat. Itu juga terjadi karena pembiasan cahaya. Nih, coba perhatikan gambar ini. Nah, posisi asli ikan itu lebih dalam dari bayangan ikan yang kita lihat. Terus kita juga melihat sungai itu biasanya kan lebih terlihat dangkal. Itu sebenarnya posisi yang kita lihat itu tuh bukan posisi aslinya, itu hanya bayangan. Kedalaman sebenarnya itu lebih dalam. Hal ini terlihat karena cahaya itu memiliki sifat dapat dibiaskan gitu. Nah, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Coba Mariana dibaca. Cahaya dapat dipantulkan. Kalian tadi membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan saat dikenai permukaan benda dan berbalik arah. Cahaya dapat dipantulkan karena sifatnya sebagai gelombang elektromagnetik yang ketika menembus suatu permukaan
telah kita pelajari tadi, bentar Bapak cari cerminnya tadi di mana? Nah, pantulan dari cermin itu kan pantulannya biasanya halus ya. Iya. Nah, pantulannya itu halus. Nah, ini dinamakan dengan pantulan halus. Dengan halus. Nah, ada permukaan kasar seperti dinding. Ini kan biasanya memantul ke bawah atau yang kita arahkan ke lantai memantul ke dinding. Ini namanya pantulan baut. Nah, kalau kita bercermin itu juga termasuk cahaya dapat dipantulkan dulu anak-anak. Kenapa? Karena kan ada cahaya ya. Kita bisa melihat karena ada cahaya. Nah, kita sedang bercermin di sini. Nah, jadi di sekitar kita itu ada cahaya. Jadi yang kita lihat di cermin itu merupakan pantulan cahaya yang ada di sekitar kita itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Kita bisa bercermin karena permukaan cermin yang halus memantulkan cahaya secara teratur ke arah mata kita. Cahaya dari sumber seperti matahari atau lampu itu yang mengenai tubuh kita. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan oleh cermin lalu kembali ke mata kita sehingga kita bisa melihat bayangan kita sendiri di cermin. Begitu. Ya. Selanjutnya kita buktikan sifat cahaya yang dapat menembus benda bening. Nah, kayak tadi kan sudah membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening atau transparan melalui percobaan pada air di dalam gelas bening. Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening karena benda bening memiliki sifat transparan. Artinya apa? Artinya tidak menyerap atau memantulkan cahaya, tetapi meneruskannya. Nah, anak-anak, partikel-partikel pada benda bening itu tersusun tidak saling menghalangi arah datangnya cahaya, sehingga cahaya itu bisa melaluinya dan kita bisa melihat objek di baliknya seperti pada kaca jendela. Nah, kita bisa melihat benda atau apapun di luar rumah melalui dari dalam rumah itu kan karena jendelanya itu bening. Nah, cahaya itu ada manfaatnya anak-anak bagi kehidupan sehari-hari kita. Coba kita perhatikan. Nah, itu yang pertama, itu cahaya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa cahaya itu kita tidak bisa melihat dunia, dunia juga akan menjadi gelap, dan kita juga tidak bisa melakukan banyak hal. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, coba Bapak ingin Jasmine membacakan. Yang pertama itu membantu kita melihat dan beraktivitas. Cahaya membuat mata kita bisa melihat berbagai benda di sekitar. Dengan adanya cahaya kita dapat membaca, belajar, bermain, dan berjalan dengan aman, baik di dalam maupun di luar ruangan. Terima kasih Jasmine. Nah, kalau siang kan kita tidak perlu cahaya tambahan ya, karena sudah ada matahari. Jadi kita bisa melihat indahnya siang hari, indahnya pagi hari itu karena adanya bantuan karena adanya cahaya matahari. Kalau malam, kita kan pastinya membutuhkan lampu. Kalau tidak ada lampu maka gimana? Ya, benar sekali. Nah, kalau gelap, kita kan juga tidak bisa melakukan apa-apa. Iya enggak? Ya. Kita mau belajar pun tidak bisa, karena kalau kita belajar tentunya akan membutuhkan cahaya agar kita bisa melihat tulisan pada buku untuk dibaca. Oke, lanjut. Selanjutnya cahaya memberikan energi dan menunjang kehidupan. Nah, anak-anak, jadi cahaya matahari itu memberikan energi bagi makhluk hidup. Seperti ini, tumbuhan kan juga memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Kalau tidak ada cahaya, tumbuhan pasti akan mati. Lalu selanjutnya, cahaya juga membantu kita dalam mengeringkan pakaian. Kita kalau mencuci pakaian lalu dikeringkan itu kan pastinya di luar ruangan yang membutuhkan cahaya matahari. Kalau tidak ada cahaya matahari, misal hujan, mendung, itu juga tentunya pakaian kita tidak akan kering. Akan kembali lagi gambar apa? Ini ada apa aja sih di gambar ini? Ini petaninya lagi menjemur padi. Menjemur padi itu membutuhkan apa anak-anak? Betul sekali. Kalau
kita kalau pagi itu gimana ya? Kita kalau pagi itu membutuhkan cahaya matahari di pagi hari itu bermanfaat agar kita tidak mudah sakit karena cahaya matahari itu mengandung vitamin D. Nah, setelah melakukan praktek, setelah melakukan diskusi, setelah kita melakukan pembuktian, apa saja yang kalian dapat nih anak-anak? Ayo, Nafisa. Jadi yang kita dapat itu kita jadi tahu cahaya itu ada dua, yang alami dan buatan. Yang alami itu contohnya ada matahari, terus yang buatan ada senter sama lampu, Pak. Terus kita tadi tuh melakukan percobaan praktik, ada 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya menembus benda bening. Oke, benar sekali Nafisa. Jadi anak-anak, kita hari ini telah melakukan praktek diskusi lalu pembuktian bahwa cahaya itu memiliki sifat-sifat yang kita pelajari hari ini. Itu 4 sifatnya dulu. Ada yang menembus benda bening, dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan. Cahaya juga memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari kita sebagai untuk mencuci pakaian, untuk berfotosintesis bagi tumbuhan, dan untuk kita dan untuk berjemur, untuk mengeringkan, ya, untuk kita berjemur agar mendapat vitamin D, dan untuk mengeringkan padi. Ini tidak hanya mengeringkan padi, tetapi juga bisa mengeringkan ikan, tergantung profesi atau mata pencaharian warga yang memanfaatkan cahaya matahari. Oke, karena Nafisa sudah menjawab pertanyaan dengan benar dan dapat gimana pembelajaran hari ini? Kalian sudah paham belum materinya? Sudah, Pak. Coba Bapak ingin tanya pada kalau gitu cahaya itu apa? Ayo angkat tangan. Ya, Mariana. Cahaya itu energi yang dapat dilihat oleh mata, Bapak. Misalnya, itu cahaya buatan. Kalau cahaya alami itu sinar matahari, Pak. Oke, betul sekali Mariana. Tepuk tangan dulu untuk Mariana. Karena Mariana sudah menjawab dengan betul, akan Bapak kasih hadiah. Sekarang kita sudah belajar beberapa sifat-sifat cahaya. Ada berapa anak-anak? 4. Betul sekali. Nah, keempat yang kita pelajari hari ini itu apa saja? Siapa yang bisa menjelaskan? Bentar. Akan Bapak hitung terlebih dahulu. Ayo, 1, 2, 3. Oke, silakan Andi. Cahaya itu dapat merambat lurus, terus dipantulkan, dibiaskan, dan juga menembus benda bening. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Api. Jadi yang dijawab Api tadi sudah benar ya anak-anak. Ini ada sedikit apresiasi untuk Api. Nah, terima kasih anak-anak. Kalian hari ini sudah belajar dan dapat menangkap materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Nah, selanjutnya akan Bapak kasih evaluasi. Nah, ini kalian kerjakan. Tidak boleh menyentuh ya, karena ini untuk mengukur pemahaman kalian masing-masing. Baik, baik. Oke, silakan. Kita sabar. Ini boleh dimakan. Belum pulang, belum istirahat.
belajar, sudah praktek, sudah percobaan, sudah mengerjakan soal evaluasi. Bapak minta di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas sifat cahaya selanjutnya, yaitu cahaya dapat diuraikan. Nah, apa itu dapat diuraikan? Kita bahas di pertemuan mendatang minggu depan ya. Bapak minta kalian masing-masing kelompok itu membawa kaset bekas. Kalian tahu kan sih? Nah, itu silakan dibawa. Ya. Oke. Oke. Bapak kasih tugas besok minggu depan membawa. Ya. Ya, Pak. Baik Pak. Terima kasih anak-anak, kalian sudah paham materi dan sudah mengerti apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan sebelum menutup pembelajaran, Bapak ingatkan setelah ini kalian jaga kesehatan, jangan main hujan-hujan karena saat ini sedang musim pancaroba. Nanti kalian sakit juga kalian yang bingung, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin, makan sehat dan bergizi, dan jangan jaga sembarangan. Oke, ketua kelas silahkan memimpin doa. Oke, sebelum pulang, mari kita berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai. Terima kasih Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi